Kalau masih seperti cara-cara tradisional itu untuk berkembangnya susah. Masalahnya di tenaga untuk mencari makannya. Kan misalnya untuk tenaga satu orang itu untuk mengurus sapi itu maksimal tuh 4 ekor itu udah kewalahan. Itu waktunya habis untuk ngarit cari pakan. Perkenalkan, nama saya Eko Sukamto sebagai pemilik dari Peternakan Adi Makmur Sejahtera yang beralamat di Kembangan 1 RT 4 RW 23 Sumberrahayu, Moyudan, Sleman. Latar belakang saya sebenarnya dulu saya sebagai marketing. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan yang menjual door to door lah istilahnya, perabotan rumah tangga. Karena sering pindah-pindah tempat atau pindah-pindah, misalnya perusahaan saya buka cabang ya. Jadi saya yang pertama-tama kali untuk babat alas atau yang mengawali. Jadi setelah itu berjalan, kita buka tempat, terus kita juga yang buka cabang lagi gitu seterusnya. Dan saya berpikir kalau begini terus, yang repot nanti kalau anak saya udah sekolah. Dan kebetulan waktu itu anak saya sekolah, mulai masuk SD. Jadi saya putuskan untuk resign dari perusahaan tersebut dan kita meneruskan usaha orang tua bikin tenun stagen. Waktu itu masih pakai alat yang masih tradisional. Ya kan? Nah, ini kan juga. Terus bersepatu biasanya. Kemudian saya berpikir kalau misalnya begini terus kita nggak bakal maju. Kemudian saya mencoba tanya-tanya untuk menciptakan tenun yang bisa dari mesin. Kemudian saya belilah istilahnya, beli dari Bandung gitu. Mesin bekas dari pabrik tekstil untuk bisa dibuat mesin yang bisa tenun stagen. Bisa dengan cara dipotong, jadi diperpendek mesinnya. Itu jalan sampai kemudian suatu saat kita ketemu dengan sebuah perusahaan multi level marketing yang menawarkan ternak yang tanpa angon, tanpa ngarit, dan tanpa bau. Itu yang membuat saya tertarik dengan usaha peternakan. Yang membuat saya tertarik ya karena kok kayaknya enak ya, punya ternak kok nggak usah ngarit. Jadi istilahnya kalau pikiran saya waktu itu kan punya ternak itu kan harus ngarit, gimana caranya gitu. Dan ya karena jargon itu, karena terus saya coba terjun ke peternakan. Iya betul, saya bergabung. Terus konsultasi dengan istilahnya leadernya tuh. Saya bertanya gimana untuk mengawalinya untuk bidang peternakan. Terus saya bikin kandang ini. Nah, bikin kandang ini tahun 2018 waktu itu. Kandangnya udah segini nih, kapasitas ini. Cuman pada awalnya cuman 12 ekor dulu waktu pertamanya. Bedanya ya cara pemeliharaannya. Sistemnya kita kan nggak pakai rumput ya istilahnya, nggak pakai hijauan ya. Kita untuk pakan kita pakai konsentrat yang sudah difermentasi, dan untuk seratnya kita pakai jerami. Jadi nggak usah ngarit. Jadi biarpun kapasitas ini bisa full, kita nggak kerepotan. Ya nggak masalah sebenarnya. Yang penting kebutuhan dari nutrisinya tercukupi. Tercukupinya dari konsentratnya itu. Jadi untuk kebutuhan karbohidrat dan protein, terutama itu tercukupi dari konsentrat itu. Dan untuk seratnya kan berfungsi sebagai band. Sapi kan termasuk hewan ruminansia ya, yang menggayemi. Iya betul. Itu pakai jerami biar bisa nggayemi lah istilahnya. Pakai jerami kering. Itu tanpa tanduk. Jadi kalau misalnya sistem yang seperti saya terapkan hari ini itu kita masih banyak waktu yang luang. Jadi misalnya ngurus sapi itu pagi cukup maksimal 2-3 jam. Pagi terus sore begitu juga. Jadi kan waktu yang antaranya pagi dan sore itu kan masih kita
bisa buat untuk mengerjakan yang lain. Masih sangat terbuka sekali. Masalahnya kalau kita lihat ya kebutuhan daging di Indonesia ini masih sangat kurang. Jadi peluang yang sangat terbuka untuk peternak-peternak di Indonesia ini. Kalau keuntungan saya optimis ke depan ada besar sekali. Cuman untuk saat ini saya terus terang belum bisa merasakannya. Masih tahap pengembangan terus. Jadi masih saya kembangkan untuk ini. Saya selain penggemukan ya coba ada yang breeding ya. Terus kembangan juga ke sektor peternakan lain. Ini domba dan juga ini untuk yang berhubungan dengan sapi itu saya kembangkan untuk jamur tiram dan cacing. Ada yang di sana. Dulu sebelum saya kembangkan itu, dulu saya kerepotan di pembuangan limbahnya. Masalahnya orang-orang sini saya waktu itu numpuk sampai banyak banget lah sampai sini sampai nggak punya tempat itu. Orang sini tak suruh ambil gratis saja nggak mau. Terus sekarang saya kembangkan tak bikin biogas terus limbah dari biogas itu untuk pakan cacing. Terus yang berhubungan dengan jamur tiram itu nanti bedlock yang sudah nggak terpakai itu bisa untuk media cacingnya itu. Jadi untuk limbah dari biogas untuk pakan cacingnya. Jadi berputar terus. Lalu setelah cacing kan nanti setelah kita ambil itu cacingnya nanti ada namanya casting ya, itu yang kita bikin pupuk, dijual sebagai pupuk. Kalau untuk pasaran kita sebagian besar itu kirim ke Jakarta, kita udah ada langganan di sana. Tapi untuk event-event tertentu ya ada yang pasaran lokal seperti kemarin Idul Adha itu orang sekitar sini juga banyak yang ambil sapi sani. Pengalaman buruk pernah dulu, saya orangnya kan nggak tegaan ya. Dulu pernah ada yang kembung itu sampai deprok itu. Langsung lari ke jagal kan. Sama jagal kan dinilainya kan jauh sekali dari nilai itu. Itu pengalaman buruknya. Sapi yang diaritkan ya paling enggak SOP sapi masuk kandang harus dijalankan lah. Begitu misalnya kita ambil dari pasal misalnya ya. Setelah kurang lebih penyesuaian, terutama penyesuaian lingkungan, setelah 3 atau 4 hari kita panggil dokter atau mantri untuk disuntik vitamin, terutama obat cacing sama antiparasit. Vitamin, obat cacing dan antiparasit, terutama itu wajib itu. Dari fisiknya bisa dilihat dari fisiknya. Kalau menurut saya itu terutama untuk pemilihan bibit itu terutama yang punggungnya itu rata, terus kepalanya itu kotak, jadi nggak lancip gitu, kotak, terus kakinya lurus, kemaluannya itu yang nggak terlalu glamber lah istilahnya, yang agak mepet itu nanti saya tunjukkan nanti, terutama kalau menurut saya ya terutama yang telaten lah. Sebenarnya ternak itu kan juga seperti manusia, butuh kasih sayang. Kadang Pak Suruh ya diajak ngobrol waktu bersihkan palungannya atau mungkin dilus-lus. Itu merupakan curahan kasih sayang kita kepada ternak. Kadang disetelkan musik, nah gitu. Biarpun sapi kalau disetelkan dangdut juga